ada satu premis yang memang mengarah kepada keterlibatan oknum. Belum kami temukan. Jadi dugaan terkait dengan korupsi itu kami belum menemukan. Kami meyakini ada dugaan korupsi dengan pertimbangan meskipun itu hanya 300-400 juta. Tuhan mengampuni dosa Mas Iwan, mengampuni dosa para pelaku, akan kami belajar untuk mengampuni, memaafkan. Tapi tetap hukum di sini, hukum duniawi, hukum alam, hukum semesta, dan kiranya apa ya, hukum karma ya, itu mesti akan tetap berlaku. Di lokasi inilah ditemukan jenazah Paulus Iwan Budi Prasetyo pada tanggal 8 September lalu dengan kondisi terbakar dan juga beberapa bagian tubuhnya yang terpisah. Jenazah Iwan Budi Prasetyo ini ditemukan bersama dengan motornya yang juga terbakar setelah 15 hari dinyatakan menghilang sejak tanggal 24 Agustus. Namun hingga saat ini belum ada penetapan tersangka dalam kasus pembunuhan ASN Bapenda Semarang ini. Fakta bahwa lambatnya pengungkapan pelaku pembunuhan Iwan Budi ini menimbulkan banyak pertanyaan bagi publik. Terlebih, Iwan Budi ini merupakan salah satu saksi dari kasus dugaan korupsi alih aset lahan pemerintah Kota Semarang yang saat ini sedang diselidiki oleh Polda Jawa Tengah. Beragam tanda tanya masih menyelimuti kasus kematian Iwan Budi, sebab hingga kini, 2 bulan sejak kematiannya, belum juga ditemukan pelaku pembunuhnya. Realitas, mendatangi keluarga Iwan Budi yang masih menunggu kepastian dari hasil penyelidikan. Di mata keluarga, Iwan dikenal sebagai sosok ayah yang sangat dekat dengan keluarganya. Pihak keluarga berencana akan menyurati Presiden. Keluarga meminta keadilan dan menuntut segera ditemukan dalang di balik pembunuhan Iwan Budi. Harapan besar ini siapapun yang bertanggung jawab, yang makhluk hidup yang dinamakan manusia ini, ya semoga cepat tertangkap lah. Untuk pihak kepolisian, mungkin saat ini memang masih bekerja keras untuk mengusut kasus ini, dan mungkin memang barang buktinya minim atau saksinya sedikit, tapi kita percaya, dan di sini kita dari keluarga ini cuma bisa bantu doa dan mungkin memberi informasi kalau ada informasi yang dibutuhkan. Keberadaan Iwan Budi terakhir kali terpantau melintas di kawasan Pantai Marina pada 24 Agustus pukul 7.24 pagi. Realitas, mendatangi tempat kejadian perkaranya. Di jam-jam pagi, banyak aktivitas warga di sekitaran TKP karena lokasi ini memang berdekatan dengan perumahan dan juga sekolah. Jasad korban saat itu ditemukan di lahan terbuka milik CV Royal Family yang saat itu sedang dilakukan pembersihan. Dari hasil penyidikan, sempat mencuat dugaan keterlibatan anggota TNI dari Satuan Kodam 4 di Ponegoro. Namun hingga kini, Kapolresta Semarang mengaku belum pernah memeriksanya. Pemeriksaan baru dilakukan oleh Pomdam di Ponegoro. Kita belum pernah melakukan pemeriksaan anggota TNI, tetapi dari hasil penyelidikan
setidaknya ada satu premis yang memang mengarah kepada keterlibatan oknum. Nah, itu kita mengarah ke situ berdasarkan keterangan saksi, menyebutkan mengarah kepada keterlibatan oknum, itu kemudian kita limpahkan kepada polisi militer atau Pomdam Diponegoro. Jejak terakhir Iwan pada 24 Agustus terekam dalam CCTV di kota Semarang. Setidaknya ada 6 titik CCTV yang dilalui oleh Iwan Budi di hari itu. Realitas menelusuri jalur perjalanan yang diambil oleh Iwan Budi. Saat ini saya berada di depan Kecamatan Gajah Mungkur, Semarang, salah satu titik pantauan CCTV di mana korban Iwan Budi terlihat melintas pada pukul 7 pagi. Di hari itu seharusnya pada tanggal 24 Agustus, Iwan Budi harus menghadiri acara sosialisasi pajak yang diadakan oleh Bapenda di Hotel Gracia. Setelah kita telusuri, ternyata Hotel Gracia tersebut sudah dilewati oleh Iwan Budi. Hal ini menunjukkan bahwa Iwan Budi menuju jalur yang berbeda dari tujuannya. Karena setelah itu, Iwan Budi terlihat kembali dari pantauan CCTV melintas di depan Dinas Pekerjaan Umum. Dinas Pekerjaan Umum tersebut letaknya ada di jalur ke arah Pantai Marina. Setelah dari Pantai Marina tersebut, keesokan harinya Iwan Budi dinyatakan menghilang. Teka-teki kasus pembunuhan Paulus Iwan Budi belum terungkap juga. Hingga kini, pelaku pembunuhan ASN Bapenda Kota Semarang masih menghirup udara bebas. Sementara, pihak keluarga korban belum juga mendapat keadilan atas kasus yang menimpa sang kepala keluarga. Kesbangpol Kota Semarang, baik AG maupun NR disebut-sebut memiliki kedekatan hubungan dengan mantan wali kota Semarang, Sukawi Sutarip. Ada hubungannya dengan kasus korupsi 2010 Bapak Sukawi itu, ya kan. Ada keterikatan keluarga, istrinya itu adalah keponakannya, kan gitu. Termasuk dua-duanya itu dekat dengan mantan wali kota Semarang. Kemudian yang kedua, dari yang diduga tadi tersangka HRD itu memang mengenal, dan di handphonenya ada chat-chatnya mereka bertiga ini. Itu yang membuat kuat, ya, kok kebetulan ada, ya kan, kok kebetulan ada di situ. Itu saja, ya.
Namun demikian tadi itu, sampai saat ini HRD pun juga dibebaskan dari dugaan sebagai tersangka, sehingga dia sebagai saksi saja. Ya kan. Karena kenapa dibebaskan ya? Karena unsur-unsurnya juga belum kuat, gitu, sehingga dibebaskan. Kasus pembunuhan ASN Bapenda Kota Semarang ini juga mendapat sorotan khusus dari Panglima TNI. Namun sayangnya, hingga 2 pekan hasil pemeriksaan dirilis oleh Pomdam Diponegoro berlalu, belum juga ada kabar penetapan tersangka. Kami sekarang sedang melakukan proses terus. Memang tidak semudah itu karena ada saja denial atau jawaban-jawaban yang kemudian membuat seolah-olah tidak terlibat. Tapi kami tidak begitu saja menyerah karena kami yakin Polda juga punya bukti awal yang cukup. Pokoknya kami terus mengawal sampai dengan sekarang. Ada perannya berarti juga terlibat dalam pembunuhan. Kita belum menyimpulkan ke situ, tetapi kita sebut persons of interest. Iwan Budi adalah pegawai Bapenda Kota Semarang berpangkat analis kebijakan muda. 2 hari sebelum menghilang, persisnya tanggal 22 Agustus, Direktorat Reskrimsus Polda Jawa Tengah melayangkan surat panggilan untuk klarifikasi. Iwan Budi dijadwalkan pemeriksaan pada 25 Agustus terkait anggaran sertifikasi tanah dan pertanggungjawabannya pada tahun anggaran 2010. Namun apa daya, sehari sebelum memenuhi panggilan pemeriksaan, Iwan menghilang dan baru ditemukan dalam kondisi tewas pada 8 Oktober. Kepala Bapenda Kota Semarang membenarkan surat panggilan pemeriksaan tersebut. Kasus anggaran yang diungkap disebut saat Bapenda masih berada satu atap dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Waktu itu, Iwan menduduki posisi sebagai bendahara. Tahun 2010 setahu saya Pak Iwan itu adalah bendahara pembantu pengeluaran. Di sini ada namanya bendahara pembantu pengeluaran, itu ya bendahara kegiatan itu, Mbak. Jadi kegiatan itu bendaharanya memang Pak Iwan. Sehingga mungkin SPC kaitannya dengan anggaran itu mungkin yang tahu persis adalah Pak Iwan. Dalam proses sertifikasi Pak Iwan sebagai yang apa, Bu? Kalau proses sertifikasi saya kurang paham ya, mungkin tidak terlalu terkait, tetapi dengan anggaran untuk pensertifikatan itu Pak Iwan pastinya tahu. Karena Pak Iwan lah yang mengeluarkan anggaran itu, mengelola anggaran itu, kemudian mengeluarkan, meng-SPC-kan, itu adalah Pak Iwan. Muncul dugaan kematian Iwan Budi berkelindan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait hibah dari PT Karya Deka Alam Lestari kepada Pemkot Semarang di tahun 2010. Benarkah Iwan Budi dihilangkan nyawanya agar dugaan korupsi ini tidak terungkap? Inilah kawasan Bukit Semarang Baru yang berada di Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kawasan kota satelit terbesar di Kota Semarang ini dibangun pada tahun 2011. Kawasan seluas 1.000 hektar ini dikelola oleh PT Karya Deka Alam Lestari, mengusung konsep lokasi hunian, niaga, dan industri yang menyatu. BSB City digadang-gadang menjadi urat nadi perekonomian Kota Semarang. Nama BSB City mencuat ke publik lantaran turut disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi hibah tanah PT Karya Deka. Kasusnya kini sedang didalami oleh Polda Jawa Tengah. Menurut Direktur Reskrimsus Polda Jateng, status Iwan Budi sebagai saksi. Pemeriksaan kasus ini bermula dari laporan aduan masyarakat pada 21 Desember 2021. Namun anehnya, Kombes Pol Dwi Subagyo justru menyebut hingga kini Polda belum menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut. Ya, kalau kasus korupsinya sih terkait dengan hibah. Ya, hibah tanah di suatu lingkungan Semarang
kepada pihak pemerintah kota. Namun dari hasil penyelidikan kami bisa mengarahkan terkait dengan adanya pensertifikatan daripada lokasi tersebut. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang-orang yang terkait dari lingkungan yang memberikan tanah hibah tersebut, dari lingkungan pemerintah kota, ya itu sudah kami lakukan pemeriksaan semuanya, dan kami sudah mendapatkan data yang sementara ini kami lihat bahwa belum ditemukan adanya unsur perbuatan pidana. Seluruh aset untuk prasarana, sarana, dan utilitas atau PSU yang menjadi kewajiban PT Karya Deka sudah diserahkan kepada Pemkot Semarang. Yang tidak bergerak maupun aset yang bergerak gitu kan. Di setiap LHP BPK itu juga beberapa kali muncul rekomendasi terkait dengan aset gitu kan. Gitu. Ada aset yang hilang, ada aset yang tidak jelas, yang seperti itu. Dikonfirmasi tentang dugaan korupsi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Semarang mengaku belum tahu persis konstruksi kasusnya. Meski begitu, Iswar menjamin semua sertifikat PSU ada di tangan Pemkot. Itulah kasus kaitan dengan korupsinya, kami sampai saat ini belum tahu apakah pemanfaatan anggarannya itu sendiri atau proses penyerahan PSU-nya itu yang. Tapi kalau penyerahan PSU saya pastikan bahwa itu sudah ada semua. Realitas mendapatkan laporan hasil pemeriksaan atas manajemen aset tahun 2015 dan 2016 Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu temuannya, ada 10 sertifikat aset atas nama Pemkot yang raib dari brankas. Selain itu, juga ada sertifikasi aset yang belum direalisasikan dan antah berantah. Sekda tidak menampik. Dulu, Pemkot memang belum mengelola asetnya dengan baik. Jadi memang dulu belum ada sertifikat, tapi tercatat di SIMDA, Sistem Informasi Daerah. Jadi
data-data kaitan dengan lahan-lahan milik pemerintah Kota Semarang itu semuanya tercatat di SIMDA. Lambatnya pengungkapan kasus pembunuhan ASN Bapenda Kota Semarang patut mengundang tanda tanya publik. Sebab rekaman CCTV dan keterangan saksi-saksi yang sudah dikantongi penyidik polisi dan Pomdam Diponegoro mestinya sudah bisa menjadi alat bukti. Menemukan siapa pelaku dan motif di balik pembunuhan keji Iwan Budi sebenarnya juga bisa disidik dari semua jejak digital milik Iwan dan orang-orang di dekatnya. Namun entah kenapa, tabir pembunuhan Iwan Budi belum kunjung disibak. Kasus pembunuhan Iwan Budi dan dugaan korupsi alih aset Pemkot Semarang harus diungkap seterang-terangnya dan transparan. Sebab bagaimanapun, tidak ada seorang pun yang berhak menghilangkan nyawa orang lain, apalagi didasari oleh motif membungkam pengungkapan kasus korupsi.